kita? Ada yang bisa mengulangi? Terima kasih hadiah bagi yang mau menjawab pertanyaan. Ulangi lagi Najla. Nah, jadi sistem koordinasi itu merupakan sistem yang mengatur organ jalannya organ tubuh dengan baik. Jika salah satu dari sistem saraf ini mengalami kerusakan, maka sistem organ tubuh kita tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam sistem koordinasi atau sistem saraf ini ada yang namanya impuls gerak sadar atau gerak refleks. Siapa yang tahu? Ya, silakan Rahman. Gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara tidak sadar dan sebagai sebuah tanda tubuh. Gerak refleks tidak memerlukan semua atau terjadi. Nah, kasih hapus Pak Rahman. Nah, jadi gerak refleks ini tidak apa tadi? Tidak di. Nah, terjadi secara tidak kita sadari. Seperti ada apa contohnya? Nah, contohnya sebagai Rahman bilang tadi, ketika tangan kita terkena api, jadi tangan kita itu refleks untuk menariknya. Kalau misalkan Kak ada gerak refleks, apa yang akan terjadi pada tangan kalian? Ya, melengkung, terbakar. Lawan dari gerak refleks ini ada gerak sadar. Apa itu gerak sadar? Ya, silakan Deni. Gerak sadar adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara sengaja dan disengaja. Gerak yang disadari dan disengaja oleh tubuh. Nah, apa dia contohnya? Berjalan, berlari, mengangkat tangan. Bisa nggak kalian berlari dalam keadaan yang tidak sadar? Tidak. Berarti kegiatan berjalan, berbicara, berarti kalian lakukan dengan sadar. Jadi itu bedanya gerak refleks dengan gerak sadar. Kalau gerak refleks dilakukan tanpa disengaja, yang dimana itu refleks dari otak kita, sistem saraf itu, agar tidak terjadinya suatu misalnya seperti tadi tangan kita terbakar, kena api langsung kita tarik. Kalau tidak kita tarik, otomatis tangan kita akan melumpuh. Kalau gerak sadar kita lakukan dengan keadaan sadar. Dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang selanjutnya materi kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur pada fungsi pada sistem saraf. Lanjutan kami kemarin. Kemudian peserta didik mampu menganalisis hubungan sistem saraf dengan sistem gerak. Peserta didik mampu menganalisis gangguan terkait sistem saraf. Dan indikator pencapaiannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis cara bekerja sistem saraf besar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem saraf kecil. Kemudian peserta didik mampu menganalisis secara mudah sistem saraf ini. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan organ mata pada sistem saraf ini. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menganalisis hubungan otak dan fungsi tulang belakang. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem saraf. Nah, seperti minggu lalu, model untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita masih menggunakan model pembelajaran yang disebut dari learning.
Dan silakan tidak ketemunya seperti yang lalu. Ibu itu. Sekarang sudah duduk di kelompok masing-masing. Di kelompok dua masih. Jangan berteman. Nah, langkah pertama, kalian baca dulu sumber yang telah ibu kirim di WA. Ada buku, sumber buku yang bisa kalian pakai. Silakan dilihat, buka WA-nya. Bisa di-scan? Ini bukunya yang warna hitam. Baca dulu petunjuk. Kalian cari jawabannya di sumber yang telah diberikan. Bagi tugasnya seperti itu lalu.
Proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Kelompok 2, Fadil. Jadi sistem saraf adalah sistem yang mengatur kerja organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Sistem saraf mengatur kerja tubuh melancarkan jalan tubuh membuat gangguan pada anggota saraf epilepsi 2 stroke 3 Nah, ada yang bisa diulang lagi? Nomor 1 siapa namanya? Alifah. Kita kasih aplaus untuk Alifah dan Fadil. Jadi, materi kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, sistem saraf pusat dengan sistem saraf verbrik bekerja sama untuk mengatur sistem organ tubuh. Kemudian, tanpa sistem saraf kita tidak dapat bisa berpikir, bergerak atau merasakan apapun. Sistem saraf adalah pusat kendali dari tubuh kita. Kemudian, jika kita ingin menjadi dokter, perawat, psikolog, tentu pertama kali kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Kalau misalkan kalian kena sistem sarafnya, kalian mau jadi psikolog, bisa? Tentu tidak kan? Nah, jadi kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Kelompok terbaik itu kasih ke kelompok 2 dan kelompok 3, silakan maju. Ada yang punya klip? Depan ada riwayat sedikit. Kelompok kelompok 2 dan dia dong. benar.